Nggak kerasa ya, udah 1 bulan kita ibadah online di rumah. Hari ini akan ada cerita apa ya? Ada Kak Dia. Hai Kak, lagi ngapain nih? Ya, Iya, Kak Dia mau kemana? aku lagi mau ada ibadah online nih buat sekolah minggu. Oke. Tapi ibadah juga toh? Iya, Oke siap deh. ibadah. Oke, aku sudah ditunggu nih. Oh iya, Siap-siap. Oke. Duluan ya. Yuk, dadah. Adik-adik, yuk kita ibadah juga yuk. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian? Kak Dia harap kalian berada dalam kondisi yang baik dan sehat. Puji Tuhan, hari ini kita mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tidak seperti biasanya, kalau beberapa waktu yang sudah berlalu, adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah bersama papa dan mama. Tetapi bersama siapapun kita, dimanapun kita melakukan ibadah, tetap ingat, Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus ada di hati semua orang yang mengasihi Dia. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Dia ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian, Bapa, ku datang padamu. Adik-adik, bersikaplah baik, bersikaplah sungguh-sungguh di dalam menyembah Tuhan. Sebab kita menghadap pada Bapa di surga. Katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Dengan kesungguhan hati, kita naikkan lagi pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Hari-hari
menjaga kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kami mohon Tuhan menolong kami, setiap kami, sehingga kami memuji dan memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan akan tolong kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Allah adalah kasih. Allah mengasihi semua manusia. Allah mengasihi Kak Dia dan juga mengasihi adik-adik di rumah. Kasih Allah seperti aliran air yang terus mengalir apapun kondisinya, apapun situasinya. Allah terus mengasihi kita. Mari ajak Papa dan Mama kalian untuk bersama-sama memuji Tuhan, mengucap syukur atas kasih-Nya Tuhan. Kita naikkan pujian, kasih-Nya seperti itu. Adik-adik yang di rumah, lakukan gerakan seperti yang Kak Dia dan kakak-kakak sedang lakukan. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Hai adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Hari ini kita ketemu kembali di dalam ibadah Komisi Anak GKT 3. Semua bersukacita hari ini dan saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita bersama-sama dengan kakak kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita doa dulu ya, lipat tangan, tutup mata sama-sama. Ayo kita doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan begitu mencintai dan mengasihi kami. Tuhan memberikan papa mama, Tuhan memberikan kepada kami sekolah, saudara-saudara, banyak hal di dalam hidup kami dan kami bersyukur karena Tuhan mencintai dan mengasihi kami. Hari ini Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menolong kami untuk tetap terus-menerus bertumbuh, mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik di rumah, semua ambil Alkitabnya semuanya ya. Sama-sama kakak ambil Alkitab. Yuk kakak juga ambil Alkitab. Sudah siap Alkitabnya adik-adik semuanya? Oke, kita buka Alkitab hari ini. Injil Lukas, pasal ke-16, ayat 19 sampai 31. Injil Lukas, pasal ke-16, ayat 19 sampai 31. Nah, adik-adik yang di rumah, baca sama-sama dengan kakak. Papa mamanya juga ikut baca sama-sama ya. Hari ini kita akan belajar
tentang perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Sulurlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Nah, adik-adik, kakak akan bercerita hari ini melalui kisah ini ya. Adik-adik, kalian pernah enggak mendengarkan ajaran Alkitab tentang surga dan neraka? Apa arti sebenarnya surga dan neraka? Apakah surga itu hanya sekedar tempat yang bahagia dan sukacita, di mana jalannya itu dari emas, dindingnya itu dari batu permata, dan penuh dengan nyanyian surga? Apakah benar adik-adik kalau neraka itu adalah tempat penyiksaan yang kejam terhadap semua perbuatan kita yang nakal? Kalau misalnya nih, suka bohong, wah nanti lidahnya itu bisa dipotong waktu di neraka. Atau tangannya suka mukul teman, jahil, nanti tangannya di sana itu dipotong. Atau kalau kakinya nih, kakinya itu suka nendang teman, nakal, nanti di sana bisa dipotong. Apakah benar neraka itu seperti itu? Apa ajaran Alkitab yang benar tentang surga dan neraka? Ayo ikuti kakak yuk. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan hidup dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Untuk menghilangkan laparnya, Lazarus makan dari apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Kemudian mereka sama-sama meninggal dunia. Adik-adik, apa yang terjadi setelah mereka meninggal dunia? Lazarus masuk ke surga, dan kemudian orang kaya itu dibawa ke neraka. Orang kaya itu melihat Lazarus sangat berbahagia di surga, dan Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya dan memberikan air ke lidahku, karena aku sangat kesakitan di sini. Di antara kami dan engkau terdapat jurang yang tidak dapat diseberangi,
Sehingga mereka yang mau datang dari situ ke kami, maupun mereka yang dari sini ke situ tidak dapat menyeberangi jurang. Apa maksud perkataan ini adik-adik? Di antara kita terdapat jurang yang tak terseberangi. Artinya, setelah seseorang meninggal dunia, seorang masuk surga atau neraka sudah tidak bisa berpindah tempat lagi. Tidak ada kesempatan, tidak ada usaha apapun yang bisa dilakukan untuk berpindah tempat antara surga dan neraka. Oleh karena itu, kalau kita mau masuk surga, kesempatannya hanya selama kita hidup di dalam dunia ini, yaitu percaya kepada Yesus. Setelah meninggal dunia, seseorang sudah tidak ada kesempatan lagi. Kemudian adik-adik, apa yang dikatakan oleh orang kaya ini setelah dia mendengarkan perkataan Abraham? Bapa, suruhlah Lazarus ke rumah ayahku untuk memberitakan Injil kepada 5 saudaraku, supaya kelak mereka tidak jadi seperti aku. Bukankah mereka punya firman Tuhan dan Injil? Tidak, Bapak Abraham. Jika ada seorang yang mati dan bangkit dari kematian datang kepada mereka, mereka pasti percaya. Jika mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan, mereka juga tidak akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Adik-adik, seseorang kalau di dalam hidupnya dia tidak pernah mau menerima Yesus sebagai juru selamat, maka dia tetap terus-menerus menolak Yesus dengan Injilnya. Mujizat apapun juga yang terjadi, dia tetap tidak mau percaya. Seseorang bisa percaya Yesus itu adalah anugerah, bukan usaha sendiri. Melalui anugerah itu, seseorang menerima Injil dan Yesus sebagai juru selamat pribadi di dalam hidupnya. Saat ini adik-adik, apakah adik-adik sudah percaya sama Yesus dengan sungguh-sungguh? Apakah adik-adik punya Kristus di dalam hatimu? Apakah adik-adik saat ini sudah mempunyai juru selamat itu di dalam hati adik-adik semuanya? Adik-adik kalau saat ini sudah punya Yesus sebagai juru selamat, harus menceritakan Yesus kepada teman-teman yang belum percaya, kepada papa mama yang belum percaya, kepada Koko, Cece, Meme, Titi, sepupu dan lain-lain yang belum punya Yesus. Sehingga mereka juga punya Yesus dan kelak masuk surga bersama dengan adik-adik. Kita akan sahabat sampai selamanya. Santai. Vin, kenapa Vin? Vin, 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 darah Vin, 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 kamu kenapa Vin? Vin, Vin, aku sudah gak kuat lagi. Vin, Vin, kamu kenapa Vin? Kevin, Vin, Vin, bangun Vin, 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 bangun Vin, 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 Vin. Kita akan sahabat sampai selamanya. Kamu bilang kita ini sahabat, aku di neraka. Kamu punya Yesus tetapi tidak pernah menceritakannya kepada aku. Sahabat macam apa kamu ini? Kamu jahat memang. Jahat. Surga bukan hanya sekedar tempat yang indah dan penuh kebahagiaan, tapi surga adalah relasi langsung dengan Allah kita. Di sana kita akan bertemu langsung dengan Allah kita. Wow, adik-adik, itu adalah sebuah kebahagiaan yang tiada tara dan itu adalah puncak kebahagiaan daripada kita. Tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan yang lebih dibandingkan ketika kita bertemu langsung dengan Allah kita. Sebaliknya, neraka itu bukan hanya sekedar tempat kesiksaan karena kenakalan-kenakalan kita, tapi neraka
itu adalah terpisah secara total dan kekal dengan Allah kita. Tidak ada kondisi yang lebih mengerikan dan paling mengerikan selain terpisah total dengan Allah kita. Oleh karena itu adik-adik, saat ini kita harus belajar mengasihi sesama kita dengan menceritakan Yesus kepada banyak orang. Mari kita semua percaya Yesus dengan sungguh-sungguh dan ceritakan Yesus kepada banyak orang supaya banyak orang diselamatkan dan kelak masuk surga bersama dengan kita semua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Yuk adik-adik, sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, kita baca satu ayat sama-sama ya. Buka Alkitabnya lagi ya. Kakak juga buka Alkitab. Buka di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Yakobus pasal 1 ayat 22. Adik-adik di rumah baca sama-sama dengan kakak ya. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yuk adik-adik, kita tutup hari ini dengan doa. Lipat tangan, tutup mata, kita doa sama-sama ya. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Engkau datang ke dalam dunia ini menyelamatkan setiap kami. Dan Engkau menjanjikan satu pengharapan hidup kekal kepada kami. Kami percaya bahwa setiap orang yang percaya kepada Engkau dengan sungguh-sungguh pasti akan masuk surga. Bapa, saat ini kami berdoa kepadamu. Biarlah kami yang sudah percaya kepada Yesus dan punya Yesus sebagai juru selamat. Kami boleh menceritakan Yesus kepada banyak orang. Kami mengasihi sesama kami melakukan firman Tuhan, yaitu menceritakan Yesus kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami, tolonglah kami, berkatilah setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata, jika kamu tinggal di dalamku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka kamu adalah murid-muridku. Adik-adik, maukah kau jadi murid-muridnya Tuhan Yesus? Maka lakukanlah firman Tuhan yang sudah kalian dengar hari ini. Kasihilah sesamamu dan berbuat baiklah kepada mereka, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya mereka mengetahui siapa Yesus. Mari dengan semangat kita naikkan pujian, kamu adalah murid-muridku. Tinggal
adik-adik berdoa syafaat. Yang pertama, kita akan berdoa untuk keluarga kita. Mari kita doakan papa dan mama kita atau orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Entah kakek, nenek, paman, bibi, semuanya kita doakan. Supaya Tuhan senantiasa memberi kekuatan. Bukan hanya tubuh fisik, bukan hanya tubuh secara mental, tetapi juga iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan para pemimpin bangsa negara kita. Pak Presiden dan juga para menterinya, kita doakan kiranya Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan hikmat supaya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan untuk menolong rakyat Indonesia. Baik, Kak Dia akan pimpin di dalam doa, setelah itu lanjut kita tutup di dalam doa Bapa kami yang akan dinaikkan dengan lagu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Karena Tuhan telah memelihara kami beserta seluruh anggota keluarga kami. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk orang tua kami, untuk papa dan mama kami, serta setiap orang yang ada di dalam keluarga kami. Kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati keluarga kami. Tuhan menolong keluarga kami, baik secara fisik, secara jasmani, dan juga secara rohani. Supaya ketika menghadapi tantangan-tantangan seperti saat ini, kami tetap kuat dan mengandalkan Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan Papa, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan senantiasa memelihara dengan baik. Kami juga berdoa ketika kami berada di dalam masa-masa belajar dari rumah, kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami, tetap memberikan semangat kepada kami untuk bertanggung jawab di dalam pendidikan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden dan juga para menteri. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat ketika mereka memikirkan banyak hal untuk menolong rakyat Indonesia melalui masa-masa yang sulit ini. Kiranya Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan hikmat. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucapkan syukur karena Tuhan telah menolong kami mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya kami beroleh berkat ya Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu tinggal di dalam hidup kami dan kami melakukannya dengan kekuatan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami pada saat ini dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Loso Sony. Kita akan mendengarkan info sekolah minggu GKT 3. Yang pertama, Loso Sony selalu mengingatkan, jangan lupa follow IG sekolah minggu GKT 3. Ingat ya, follow IG sekolah minggu GKT 3. Semua informasi tentang komisi anak, ibadah online ada di sana. Adik-adik boleh melihat semuanya tentang komisi anak di sana. Kedua, ini yang kita tunggu-tunggu. Kuis.
dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Lesosenis. Lesosoni akan membacakan 2 kali. Adik-adik perhatikan ya. Dalam cerita firman Tuhan tadi, orang kaya itu mati dan ada di dalam neraka. Pertanyaannya, berapakah jumlah saudara orang kaya yang masih tinggal di dunia? Lesosoni ulangi lagi. Dalam cerita firman Tuhan tadi diceritakan orang kaya itu mati, lalu masuk neraka. Pertanyaannya, berapa jumlah saudara dari orang kaya itu yang masih tinggal di dunia? Jawaban DM ke IG Sekolah Minggu GKT 3 dengan format nama, spasi, pos, spasi, jawaban. Akan dipilih 3 dari anak sekolah minggu yang jawabannya benar. Dan tentu saja ada hadiah yang menarik yang akan diberikan oleh guru sekolah minggu. Kirim ke IG Sekolah Minggu GKT 3. Yang ketiga, kemarin ada yang mengirimkan video pertanyaan lewat WA. Namanya Ling-Ling dari Pos Aletea. Adik-adik nanti bisa lihat Ling-Ling bertanya apa. Dan jawabannya adik-adik boleh lihat di IG Sekolah Minggu GKT 3. Selamat, Ling-Ling nanti akan mendapatkan souvenir dari Losesoni. Jadi adik-adik kirim pertanyaan, bisa chat WA atau video pendek ke Losesoni. Pertanyaan apa saja. Nanti pertanyaan itu akan Losesoni jawab dan akan adik-adik lihat jawabannya di IG Sekolah Minggu GKT 3. Yang keempat, sekali lagi, kalau adik-adik ada saran, ada masukan, ada permintaan seperti apa tentang ibadah online Komisi Anak, WA lewat Losesoni. Nanti Losesoni akan rembuk dengan guru-guru sekolah minggu supaya ibadah online kita semakin lebih baik. Yang terakhir, kalau adik-adik mau memberi persembahan, bisa ditransfer lewat rekening gereja. Atau kalau adik-adik tidak mau transfer, masukkan di amplop. Dan ketika nanti ibadah Komisi Anak sudah mulai kembali normal, adik-adik boleh sampaikan ke Komisi Anak persembahannya. Persembahan itu diberikan kepada Tuhan. Oke adik-adik, sekian informasi dari Losesoni. Sampai ketemu, tetap semangat, tetap sehat, Tuhan memberkati. Halo Susani, apa kabarnya? Perkenalkan, nama saya Ling-Ling dari Pos Aletea kelas 5. Saya ingin bertanya, setelah Tuhan Yesus bangkit, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan keselamatan yang kekal? Terima kasih.